Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tetap semangat. Senang semuanya. Udah kebagian kue semua. Belum, itu minta tuh ada baju, ada jilbab tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Arsalahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kurang kompak, yang lagi makan pisang lepain dulu, pisangnya lepain dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita absen dulu. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, guru-guru kita bersama, bil khusus al mukarram wal muhtaram al Ustadz Jabidi, DKM Musola apa? Al-Maghfirah, beserta Dewan Pengajar Al-Mukarramas, para asatizat. Saya nggak hafal namanya, saya nyontek ya. Boleh nyontek ini? Oleh karena ini bukan lagi ulangan ya. Ustazah Hajah Halimah dan Ustazah Jujuriyah, mudah-mudahan senantiasa berikan kesehatan zahir dan batin, amin ya rabbal. Ilmunya bisa bermanfaat buat kita bersama, hidup di dunia hingga akhirat, amin ya rabbal. Tidak lupa Bapak Ketua RT, ada Bapak Ketua RT? Biasanya ada sih dia mah, iya. Bapak Abdul Halim beserta seluruh bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji, ibu hajah, semuanya yang hadir, terutama wali-wali santri pengajian Musola Al-Maghfirah yang dilaksanakan. Alhamdulillah, walaupun lagi wabah, ngaji pernah enggak ngaji? Alhamdulillah. Sholat pernah enggak Bu? Sholat pernah. Saya mau Ustaz lagi lampu merah mah jangan sholat ya. Mentang-mentang wabah nggak boleh ngapa-ngapain, sholat ngaji pada pernah ya. Jangan. Alhamdulillah di Al-Maghfirah mah ngaji berjalan ba'da asar sampai habis isya ya, masih ada ya. Alhamdulillah. Puncaknya hari ini kita ngapain ini? Kita ngapain? Mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semoga salawat dan salam tetap atasnya
keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, para pengikut para ulama semuanya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua ditetapkan iman dan Islam, mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan keutamaan dan rahmatnya Allah. Rahmatnya di sini para mufassir menjelaskan di antaranya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lagi maulid jangan ada yang cemberut. Ada yang cemberut nggak? Ada yang ngantuk nggak? Ada yang belum mandi ya? Nah, yang nyender nggak boleh nyender. Madep sini, madep sini. Nanti nyender ngiler. Awas, kalau lagi ngaji jangan nyender, ngadep ke ustadznya. Ustadznya ibu-ibu lagi ngaji sama bapak-bapak semua. Cuma kadang-kadang lagi ngaji, ustadz di depan, kita dikasih punggung ya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Sul adab namanya. Jadi kalau ada yang lagi ngajar di sekolahan, gini majelis taklim, nggak boleh ngebelakangin, miring-miring kayak orang lagi marahan ya. Jangan menghadap sini biar dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Mushola Al-Maghfirah menyiapkan aneka macam bingkisan. Nah, ini ada berapa biji nih? Tuh, ini tuh. Bukan ya? Bukan hadiah ini ya? Mau hadiahnya enggak? Kalau mau, Pak Ustadz mau bercerita kisah Rasulullah SAW, jangan meleng. Kalau meleng nanti nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya melohok aja, melohok, ngiler deh ya. Jangan meleng. Kalau nanti ditunjuk harus bisa jawab. Dengarkan kisahnya ini. Siap? Semangat. Baik. Shallu ala Muhammad. Kita akan menceritakan Nabi yang agung, manusia yang mulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seandainya beliau tidak diciptakan, niscaya kita semua nggak ada ini. Maka disebutnya fabirahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita bagi 3 episode kisahnya. Nyampe nggak sampai jam 4 nih kira-kira nih. Panjang sih ini. Yang bawa Sari Puspa pasang sopel bantal pada nginep ya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Di mana? Di kota Mekah. Kota Mekah, kalau dari Cibuntu Mushola Al-Maghfirah kita berangkat ke sono, ke Mekah. Kita berangkat ngungku ngalorin. Jaraknya kira-kira 9.000 km. Indonesia sampai ke Mekah. 9.000 km. Kalau pakai pesawat terbang yang nggak ngaso, ada pesawat yang ngaso ngopi mulu pesawatnya. Asal ada warung berhenti. Kalau pesawatnya nggak ngaso dari Jakarta itu kira-kira 10 jam perjalanan. Kalau pakai pesawat. Kalau naik perahu kira-kira 3 bulan. Oh, 3 bulan. Kalau jalan kaki lama nggak? Jalan kaki mampir mulu kita. 9.000 km jaraknya dari Indonesia ke Mekah. Jauh nggak nih? Jauh. Di Mekah disebutnya Arab Saudi, dikenalnya Jazirah Arab. Di Jazirah Arab itu ada banyak negara. Ada Iran, ada Kuwait, ada Yaman, ada Afghanistan, itu namanya Jazirah Arab. Nah, di Mekah ini ada satu bangunan tertua di alam dunia. Jadi kalau ditanya bangunan apa yang tertua di alam dunia, jawabannya ada di kota Mekah. Apa namanya? Ka'bah.
Sebelum ada manusia, Ka'bah sudah ada. Begitu Ka'bah ada, baru kemudian manusia ada. Karena sebelum manusia masih ada makhluk lain sebelum manusia. Kita nggak ceritain itu, panjang ceritanya. Baru pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai nenek moyangnya Nabi Muhammad, merenovasi Ka'bah, dibangun Ka'bahnya, dibenerin. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada manusia agar manusia berangkat haji. Kalau berangkat haji kemana? Ke Mekah. Di Mekah ada Ka'bah. Nah, dengerin, nanti ditanya jangan meleng nih. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Dari situlah kemudian. Jadi Nabi Ibrahim punya anak yang masyhur, yang populer dua. Satu Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Yakub punya nama lain, namanya Israel. Anak Nabi Yakub disebutnya Bani Israel. Salah satu dari anak Nabi Yakub ada namanya Yahudi, yang 12 itu. Maka keturunan Bani Israel disebutnya bangsa Yahudi. Dari siapa? Anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ismail punya anak terus, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kenapa Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena Nabi Ibrahim melahirkan keturunan yang rata-rata anaknya menjadi nabi. Di antaranya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihi wassalam, itu keturunan dari Bani Israel. Apal enggak ceritanya? Banyak pertanyaannya nih. Dah. Ketika Ka'bah ada di Mekah, dari zaman Nabi Ibrahim orang berbondong-bondong berangkat haji. Bahkan dalam sebuah keterangan tidak ada nabi. Nabi jumlahnya kata ulama 124.000 nabi. Berapa? Ada 124.000 nabi, 313 rasul. Tiada ada yang wafat kecuali pernah tawaf keliling. Kita suka keliling nggak? Keliling, kita keliling sono Taman Limo ya. Ya, corona lagi jalan-jalan mulu ya. Mana duit lagi langka. Rasul dan Nabi tidak wafat kecuali pernah tawaf di Ka'bah. Orang-orang pada datang ke Ka'bah, ke Mekah. Maka sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ada seorang raja yang iri. Raja iri sama siapa? Iri sama Makkah, sama kota Mekah, ada Ka'bahnya. Ngapa orang-orang pada datang baik ke Ka'bah sih? Orang-orang pada datang ke Ka'bah mau pada tawaf. Ada seorang raja yang iri di negeri Yaman, namanya Raja Abrahah bin Arsyam. Ingat-ingat namanya, Raja Abrahah bin Arsyam. Wah, ini orang ngapain ya pada kesono mulu, ke Ka'bah tibang bangunan begitu ge. Sampai hari ini orang masih pada datang ke Ka'bah. Banyak yang tawaf walaupun dilarang haji dan umroh kemarin. Haji umroh itu di sini, di kita nggak ke sono. Di sono masih banyak yang haji umroh orang sono. Jadi jangan mengatakan total nggak ada. Di sana tetap dilaksanakan haji dan umroh minimal sama pengurus Masjidil Haram. Kenapa ya orang-orang pada ke sono mulu? Saya mau bikin bangunan kayak Ka'bah, bikin. Siapa yang bikin? Raja Abrahah. Di mana negerinya? Di Yaman. Kalau kita pergi ke Ka'bah, amin. Kalau pergi berangkat haji atau umrah, amin. Nanti kita menghadap ke Ka'bah. Ka'bah punya 4 pojokan tuh. Punya 4 pojokan tuh. Pojok sini, pojok sini, pojok sini, pojok sini. Ibu-ibu yang pernah berangkat haji insya Allah sudah ngelewatin pojokan itu, tahu tuh nempel apa enggak tuh. Soal ribet itu, gencet-gencet itu. Kalau nenek-nenek mah pingsan dah pokoknya ya. Ada namanya rukun Yamani nanti. Jadi ini Ka'bah
belok ke sini ada Hijri Ismail, belok lagi ke sini di pojokan belah sana namanya Rukun Yamani, pojokan yang ono no, lempengnya ke negeri Yaman itu. Ada di pojok belah sini namanya Rukun Iraqi, Irak. Nah, Abraham membuat bangunan, nggak boleh tidur antong, nanti nggak dikasih hadiah. Ayo madep sini, madep sini, madep sini. Kenapa ya orang pada datang ke Mekah bikin Raja Abraham bangunan mirip Ka'bah, tinggi bangunannya, nggak ada bangunan megah mewah saat itu kecuali bangunan yang dibikin oleh Raja Abraham bin Arsyam di negeri Yaman. Udah beres dibangun, Raja Abraham pengumuman di WhatsApp grup, ibu-ibu semuanya pada datang kemari, kita di sini ngumpul nih, kata Raja Abraham. Nggak ada yang datang tuh, nggak ada yang kayak di Mekah ke Ka'bah tuh. Wah, irilah Raja Abraham bin Arsyam. Kemudian karena tidak pernah ada yang datang ke Yaman, iri sama Ka'bah, berniatlah menghancurkan Ka'bah. Disiapin pasukan, pasukan siap-siap, kita hancurin Ka'bah. Alibe kalau Ka'bahnya hancur mah orang-orang pada datang ke kita, jadi laku dah kampung kita dah. Tukang karedok laku, tukang pecel laku, murun kalau banyak orang mah ya, tambal ban laku, jadi kurang laku ini. Akhirnya Abraham menyiapkan pasukan. Di antara pasukannya ada yang make gajah. Tahu gajah enggak? Gedean, yang gajah gede enggak? Apa yang paling gede dari gajah? Hah? Kandangnya. Ini bukan pertanyaan ini mah. Ini kandangnya, rumahnya. Datang bawa gajah. Singkat cerita, panjang nih kisahnya, panjang nih, kita rangkum saja. Begitu Abraham mau nyampe menyerang Ka'bah, sempat nginep dulu di Taif, sempat ngobrol dulu sama kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, bahkan sempat merampas ontaknya orang-orang Taif. Karena Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, apa yang terjadi? Allah turunkan pasukan burung ababil. Baca bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pasukan gajah datang mau menghancurkan Ka'bah, enggak jadi. Allah yang maha menjaga melindungi Ka'bah. Diutuslah burung, namanya burung ababil, membawa batu kerikil panas bersumber dari api neraka, namanya sijil, dilempar-lemparin ke pasukan gajah Raja Abraham. Pada ngapain tuh? Pada mati, enggak jadi nyerang Ka'bah. Maka karena tahun itu ada peristiwa besar menyerangnya Raja Abraham membawa pasukan gajah menuju ke Mekah, disebutlah tahun itu tahun gajah atau Amul Fil. Apa? Amul Fil, tahun gajah. Nah, pertanyaannya akan saya buka. Ya, saya ngambil yang mana nih? Daripada ribut mending saya tunjuk dulu. Laki-laki satu, perempuan satu, 2 orang maju. Siapa yang mau ke depan? Mana yang rada ngantuk ya? Ini tong, sini tong, sini. Ini nih, sini satu, sini depan, sini. Ini, tar dulu ya, gantian. Perempuan 1 orang. Ayo Neng, sini. Sini. Nggak tahu kan pertanyaannya apa kan? Nggak tahu kan? Sama, saya juga nggak tahu apa pertanyaannya nih. Sini. 2 orang dulu. Bu, bantuin saya Bu. Takut pecah gelasnya ini. Gelas apa bukan nih? Namanya siapa? Danis. Namanya siapa? Danis. Danis namanya. Ngocong Danis. Kalau dia makan jeruk. Neng, namanya siapa Neng? Dina. Dina. Dina.
Gina. Alhamdulillah. Mana nama panjangnya? Gina Aulia Rahmah. Tuh kan cakep kan, namanya Gina Aulia Rahmah. Danis sama Gina. Pertanyaan buat Danis. Tadi ngedengerin nggak? Ngedengerin? Di kota Mekah nih. Ya, ini ya. Di kota Mekah ada bangunan tertua di dunia tempat orang tawaf. Apa namanya, Danis? Hah? Tuh kan kata G kata. Dengerin kan tadi? Tempat orang tua pada keliling, bukan Taman Limo, bukan. Ntar ingetnya Taman Limonya lagi. Apa, Danis? Menyerah apa enggak? Tahu enggak? Enggak tahu. Kalau enggak tahu duduk. Yang udah maju nanti enggak maju lagi, bonganan. Neng, Gina. Ada bangunan di Mekah. Orang pada datang ke sono terus pada tawaf. Kalau haji umroh apa namanya, Neng? Ka'bah. Alhamdulillah. Ini, Neng. Salim, Neng. Tuh, alhamdulillah. Doain mudah-mudahan Gina dan semua santri di sini serta ibu bisa ke Mekah. Tawaf di Ka'bah. Dua orang lagi, laki yang perempuan. Nih, gini. Satu. Iya, saya sini. Di sini yang ini. Sini. Sini, Neng, sini. Tunjukkan gigi. Ada kakak. Ah, ini nggak ada rekayasa kamera nih ya. Tapi siapa? Adit apa? Aditya Fajri Radian. Oh, panjang banget, 2 meter namanya. Kaila. Bukan mobil Aila, bukan. Apa, Neng, namanya lengkapnya? Amira Kaila Ramadhani. Tuh, sampai lupa namanya, gampil keceletot, saking panjang. Kalau zaman dulu mah nama Pengki, Sapu Lidi. Kalau zaman sekarang mah panjang. Guru kelas 6 kalau nulis ijazah, Bu, koton panjang sono-sono ya. Zaman sekarang nggak mau disingkat lagi. Saya dulu lupa namanya saya. Adit Kaila. Adit, pertanyaannya dengerin. Saya tadi udah cerita sampai meniren mulut. Ada seorang raja. Aduh, yang iri karena orang pada berkunjung ke Mekah, di sana ada Ka'bah. Siapakah raja itu, Adit? Dit, jawab, bukan cengir-cengir. Nih, kalau di depan, kalau jangan begini. Ayam Marni. Apa, Dit? Nih, jawabannya Adit tahu. Apa, Dit? Lupa jawaban yang benar. Bukan lupa. Adit sini dulu, Dit. Mikir dulu, Dit, mikir. Neng. Enggak, beda jawabannya, so tahu. Kaila. Pertanyaan buat Kaila. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, ada orang yang menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah. Di dalam Al-Quran, surat apa yang membahas pasukan gajah, Kaila? Surat apa itu? Nama surat ya? Gak boleh surat Al-Hakumut, gak boleh surat Al-Hakumut, gak boleh. Ini buat dia. Apa ini? Kalau yang gampang aja. Apa, Neng? Surahnya, Neng? Nama suratnya? Kan ada surat Al-Kafirun, kan ada surat Al-Ma'un, ada surat At-Takasur, ada surat Al-Fil. Apa namanya suratnya, Neng?
Tadi dibaca bareng-bareng suratnya. Emang nggak disebutin. Nanas buah itu mah. Iya, apa Neng? Kalau Anas mas tengah hari bolong tuh Anas. Apa Neng? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam. Tadi baca tadi. Alam yaj'alahu wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim makul. Bu, hadiahnya Bu. Alhamdulillah. Itu namanya surah Al-Fil. Yang duduk. Sini kamu. Kalau pertanyaan buat adenya bisa. Nah, itu apa? Raja apa namanya? Dit, begini lang. Di tengahnya itu ada bin. Hah? Di tengahnya ada binnya katanya. Gampang banget bin mah. Apanya? Raja. Saya kasih pertamanya inisialnya A, depannya A. Acong, bukan Acong. Nih, ganti pertanyaannya. Jarak dari Indonesia ke Mekah berapa kilometer tadi saya sebut? 2000 mah itu beli es. Enggak, bukan. Enggak ngedengerin ini. Ayo. Adit duduk dulu. Sini. Raja siapa? Abraha Bin Arsyam. Nih, Bu. Hati-hati, Bu. Itu biar cepat. Dah. Makanya jangan meleng, melotot aja mata peda. Tahu peda? Ikan peda tahu? Ikan peda walaupun melotot digini-gini diem aja dia. Jangan nyender, jangan meleng, jangan ngiler. Jangan tidur, rugi kalau yang ngaji tidur. Kita lanjutkan kisahnya. Masih banyak, baru episode 1. Ini ngaji sampai jam berapa Bu katanya? Lama saya. Kalau ngaji sama musajaka lama. Kalau pengen sebentar jangan ngaji musajaka. Kisah berikutnya kita lanjutkan. Maka pada tahun itu penyerangan Raja Abraha bin Arsyam namanya dari Yaman ke Mekah itu terjadi pada tanggal 12 Muharram tahun Gajah, tahun 1. Bukan berarti tahun 1 Hijriah, bukan, karena nanti ada penamaan Hijriah pada bulan Muharram dihitung dari pertama Hijrah. Dah, kita lanjutin. Pada saat itu pula ada pernikahan yang terjadi antara Siti Aminah binti Wahab, dengerin, Siti Aminah binti Wahab dengan Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Siapa? Aminah binti Wahab dengan Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Tadianya Abdul Muthalib seorang tokoh di Quraisy, tokoh masyarakat, pernah bernazar. Pernah apa? Bernazar. Ya Allah, kalau saya punya anak laki-laki 10, Abdul Muthalib punya anak 16. Ibu punya anak berapa? 1 ge usah repot banget ngang HP mulu atuh kayak ini. Gitu kira-kira ya. Abdul Muthalib belum ada HP zaman itu, Bu. 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Lagi punya anak satu bernazar. Dulu lagi punya anak 1, ya Allah, kalau saya punya anak laki-laki 10, saya akan sembelih. 1 orang sembelih. Pernah ngelihat kurban nggak?
Kurban kambing atau sapi dituntun ke tempat pemotongan, diapain? Dipotong, disembelih. Abdul Muthalib bernazar, kalau salah satu dari anak laki-lakinya ada 10, saya akan kurbankan. Zaman itu atau mengorbankan seorang anak itu bentuk rasa syukur. Bentuk rasa syukur. Zaman dulu kita mendengar ada kisah Ali Imran yang bernazar karena istrinya nggak kunjung hamil, pengen punya anak, nggak mau punya anak, bernazar, ya Allah kalau saya punya anak, istri saya lahiran nih, lahir, mengandung, kemudian lahir, anak saya mau saya kasihin ke DKM Masjid Palestina, namanya Baitul Muqaddas. Jadi kebetulan DKM waktu itu Nabi Zakaria. Begitu orang dulu pada nazar. Ini ceritanya dulu nih, biar tahu nih. Nah, ini pertanyaan. Pertanyaannya, itu bulu apa? Kan bingung kan? Bulu hidung, Pak Ustaz. Maksud bulu hidung panjang? Bulu hidung kecil. Salah satu dari sekian nama yang 10, putranya Abdul Muthalib ada namanya Abdullah. Abdullah inilah kemudian ketika diundi, dibikin kertas, yang keluar namanya Abdullah mulu tuh. Ya Allah, lagi diundi lagi. Jadi pilihannya begini, yang mau saya kurbankan Abdullah, mau saya nazarkan, apa diganti dengan 10 ekor unta. Ada yang mengatakan 100 ekor unta. Terus diundi sampai 10 kali. Yang ke-9 kali masih Abdullah, 10 kali baru keluar 100 unta. Maka ketika ada orang terbunuh Bu, di dalam hukum Islam dikasih diat, namanya diat. Diat itu hukuman bagi orang yang bukan kisos lain lagi. Kalau orang ada yang merusak sesuatu itu kena namanya diat. Nih anak-anak kita nih, anak yang belum balik ngelempar kaca rumah orang tuh, kan nggak kena hukum, orang belum balik masih mumayyiz, tapi kena diat namanya, kudu ganti rugi, itu diat namanya. Nah kalau ada orang yang terbunuh, kalau keluarganya minta ganti, di samping ada kisos, ada diat namanya. Sejak zaman itulah ketika Abdul Muthalib mengganti Said Abdul dengan 100 ekor unta, maka ada diatnya. Dah, lama itu nyiratin itu lama. Langsung saja menikahlah Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Mengandunglah Siti Aminah. Mengandung, bukan mengundang, bukan. Mengandung atau mengundang? Mengandung. Dia mengandung. Baru usia kandungan 2 bulan Siti Aminah mengandung. Kalau mengandung isinya apa? Roti. Tanya sama ibu kamu, mengandung 9 bulan, 2 bulan mengandung, ayahnya atau Sayyid Abdullah suaminya Aminah binti Wahab meninggal dunia di Madinah. Dulu mah bukan Madinah, namanya Yathrib. Ketika lagi hamil 2 bulan, isinya adalah janin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad mah yatim teh bener-bener yatim. Ketika usia masih 2 bulan di dalam kandungan, yatim sempurna namanya. Kalau ada anak yatim ditinggal bapaknya meninggal tapi dia udah keluar dari rahim emaknya, itu yatimnya nggak sesempurna Nabi begitu. Yatim juga, tapi yang sempurna yatim kata ulama, yang dia nggak ketemu pisan sama bapaknya, ketemunya sama tukang cilok, sama tukang seblak, ya jajan mulu itu bocah. Jadi nggak ketemu pisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika Nabi lahir sudah nggak ada ayahnya, yatim. Nabi Muhammad belum dilahirkan sudah tinggal ayahnya Said Abdullah usia 2 bulan dalam kandungan ketika dia Yathrib, terus sampai kemudian melahirkan. Dilahirkan dari Rasulullah SAW seorang putra yang cantik, yang tampan, yang gagah, yang penuh dengan keberkahan. Malam itu banyak fadilahnya, kita nggak ceritakan itu. Pada tanggal 21 April tahun 571 Masehi, ingat tanggal 21 April
tahun 571 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada pasukan gajah sebelumnya nyerang ke Ka'bah, nggak jadi. Ingat-ingat nih. Lahir Rasulullah SAW dinamai, dibawa oleh kakeknya, dibawa. Aduh, kakek punya ngelihat cucu, padahal cucunya udah banyak. Dibawa, dikasih nama Ahmad di kaki Ka'bah. Ahmad, Muhammad sama. Ditanya sama para orang-orang, kenapa dinamakan Ahmad? Biar cucu saya menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Jadi Ahmad kata asal katanya dari hamada, hamdun, alhamdu itu sama bagian. Mahmud, Muhammad, Humaidah, hamd sama itu. Jadi akar kata dari hamada atau hamida. Nah, itu ya. Jadi artinya yang terpuji. Setelah lahir orang-orang pada tahu kelahiran seorang daripada anak yatim, namanya dinamakan Ahmad atau Muhammad. Duduk tong. Ini pertanyaan lagi nih ya. Pertanyaan lagi. Sedikit lagi ceritanya, sedikit lagi sebelum pertanyaan. Ada seorang pamannya Nabi, namanya Abu Lahab. Namanya Abu Lahab. Abu Lahab yang nanti bakal jadi musuhnya Nabi, bakal memerangi dakwahnya Nabi, mendengar ada ponakannya lahir, seneng Abu Lahab. Abu Lahab seneng. Siapa yang ngasih tahu? Ada Abu Lahab punya budak perempuan. Budak, bukan budak bocah, bukan. Jadi zaman dulu di Arab Saudi dan sekitarnya terjadi perdagangan manusia untuk dipekerjakan. Kalau zaman sekarang disebutnya trafficking, zaman sekarang mah. Zaman dulu perbudakan. Abu Lahab punya seorang pembantu namanya, dengerin namanya nih, yang susah ngapalin namanya nih, namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Laki apa perempuan? Perempuan. Suwaibah kucuk datang. Wahai tuanku Abu Lahab. Iya, ada apa? Ada kabar gembira. Kabar gembira apa? Ponakan engkau telah lahir, putra dari Abdullah. Alhamdulillah. Enggak, bukan alhamdulillah, kalau kita alhamdulillah. Ya ampun, seneng saya. Suwaibah, hari ini karena saya gembira mendengar ponakan saya lahir, engkau saya merdekakan. Jadi Suwaibah dimerdekakan, enggak jadi pembantu saya, udah enggak usah dibayar, udah sono bebas. Gara-gara memberikan berita Nabi Muhammad lahir. Maka ada keterangan Abu Lahab. Ayo, Abu Lahab ini ada orang yang paling kejam, yang paling keji, memusuhi Nabi SAW selain Abu Jahal. Kita baca suratnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatan hatab fi jidha hablum min masad. Ada riwayat yang menceritakan Abu Lahab dari kekafirannya menentang Nabi, tapi ada satu waktu, yaitu hari kelahiran Nabi. Hari kelahiran Nabi hari apa? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kalau hari Senin diangkat siksanya. Gara-gara apa? Gara-gara senang ama dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Padahal Abu Lahab belum tahu itu bakalan Nabi, belum. Senang. Apalagi kita umatnya, insya Allah kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, senang. Dah, kita panggil lagi 2 orang. Go. Termin kedua. Ibu-ibu mau ditanya nggak, ibu? Sini tong, dari tadi ngacung baik. Ini siapa ini? Nih. Sini. Satu orang perempuan. Sini. Siapa namanya? Nih? Imut. Ya Allah. Namanya siapa? Reno Jayusman.
Reno apa? Reno Bintang Prianto. Reno bintang di langit. Prianto. Nih, Mutiara Adelia Putri. Mutiara Kucing apa? Mutiara Adelia Putri. Oh, Mutiara Adelia Putri. Zaman sekarang bocah namanya keren-keren banget ya. Emaknya mah orang keren ini namanya. Reno, pertanyaan saya, perhatikan. Siapa nama lengkap ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Lupa aja digedein. Kan tadi saya ngulang sampai berapa kali tuh? Ayo, sebut siapa yang kamu ingat, apa yang kamu ingat? No, ya. Lupa. Lupa. Udah sarapan belum, No? Udah. Makan sambal nggak? Ini gitu lupa. Ya. Mikir, sebelah sini mikir. Mut, siapa nama lengkap sama binnya ibunda Nabi Muhammad? Siti Aminah binti Sampai ngap. Sedikit lagi aja ujungnya. Abdullah. Oh, itu mah mata Siti Aminah binti Abdullah. Siti Aminah binti bukan warung. Warung lagi. Wahab. Ulangi, Siti Aminah binti Wahab. Ambil di bukokom. No, yang gede yang hijau no. Sini Ren. Tuh, dia ambil sama imut tadianya. Orang pertanyaannya gampang ge. Pertanyaan buat Reno. Kakeknya Nabi Muhammad namanya Abdul Muthalib. Ya, ingat ya? Nah, ada berapa jumlah anak laki-lakinya? Tuh. 10. Anak perempuannya? 6. Oh, pintar. Perempuan 1 orang. Tolong. Tutiut daun kelaras. Siapa yang kentut pantatnya keras? Ini. Sini. 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 Laki-laki mana? Tutiut daun kelapa. Siapa yang kentut nggak pakai celana? Udah belum tadi? Udah belum? Oh, di sini. Sini. Oh. Ini namanya siapa ini? Hah? Nama lengkap? Syawalia Fitriani. Oh, Saulia pura-pura nggak kenal kita ya, Saulia. Nih, siapa namanya? Muhammad Rafi. Muhammad Rafi Ahmad kali. Oh, Muhammad Rafi itu balik-balik. Panggilannya apa? Rafi, ada pertanyaan. Kalau Rafi bisa jawab, insya Allah ada hadiah menarik. Banyak amat hadiahnya, Bu. Ada pertanyaan menarik buat Rafi. Jawab pertanyaan saya. Apa artinya Ahmad atau Muhammad itu? Pakai dikeker. Kan kita sering nyebut nama Muhammad, Ahmad. Apa artinya itu, Rafi? Kan namanya Muhammad Rafi ya. Muhammad apa artinya ya? Udah kasih tahu belum sama Bapak? Tapi Muhammad itu artinya ini, Rafi itu artinya belum tahu. Nanti tanyain ya. Diam dulu. Pokoknya orang tahu namanya sendiri. Syawalia Fitria. Pada tahun berapa Masehi? Tahun berapa Masehi pertanyaannya? Bukan Hijriah.
Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Tahun. Tahun. Tanggal, bulan, tahun. Susah ya? Enggak susah sebetulnya Bu ya. Susah nggak Bu? Ini bocah orang pada ngedengerin ini. Kalau saya jewerin kupingnya nih pada ngedengerin. Pi, tahun Masehinya Nabi Muhammad dilahirkan? Apa ya? Pi, kalau tahun Hijriahnya tanggal berapa? Bulannya bulan Rabiul Awal tuh. Tanggalnya? Tanggal 1. Saulia, tanggal berapa? Salah, jangan ngikutin yang salah. Tanggal yang bener yang mana, Pi? Yang mau jawabnya? Tanggal berapa Masehi? 21 bulan April tahun 571 Masehi. Kasih hadiah. Oh, jangan ditabrak itu. Ayo Saulia, pertanyaan berikutnya. Itu yang tadi bulan Hijriahnya apa? Tanggal Rabiul Awal tanggal 12. Hari apa? Hari, kalau puasa suka puasa apa tuh? Puasa sunnah tuh. Hah? Lupa ya. Ingat nggak? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tuh. Bu, kasih Bu. Dengerin pertanyaannya, maka kalau saya cerita dengerin. Wah, kalau saya suruh cerita lagi nggak mau apa? Pokoknya dengerin mah. 2 orang lagi perempuan. 2 orang lagi laki perempuan. Sini. Ini. Mana. Nah, ini. Sini. Namanya siapa? Muhammad Aska Kurniawan. Muhammad Aska Kurniawan. Ini Fatimah Azhara. Wah, Fatimah Azhara, putrinya baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah Azhara. Panggilannya siapa? Aska Askia. Ini nama panggilannya? Zahra. Aska, pertanyaannya. Jawab. Udah ditanya belum? Belum ditanya ya. Surah apa yang menceritakan kejahatan Al-Lahab. Bu, kasih hadiah. Saya kira belum selesai manga. Nih, baca surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi zidiha hablum min masad. Sadaqallah. Bu, bagi Bu. Dah. Jam berapa? Saya dikasih waktu durasinya sampai jam 11. Lebih dari itu katanya ntar dibesekin. Dengerin kisah selanjutnya, bersambung. Ini pengajian hari ini diliput oleh channel YouTube Asakopi TV. Jadi nanti pengen ngeliat tayangannya akan di-share di channel YouTube Asakopi TV. Jangan lupa Shopbreaker. Ya. Dah. Begitu tak umur 2 bulan di dalam kandungan meninggal dunia, orang tuanya udah dikasih nama pada usia 6 tahun ketika diajak ziarah oleh ibunya, ibunda Siti Aminah. Siti Aminah meninggal dunia juga. Usia berapa? Usia 6 tahun. Tinggallah
Sebentar ada yang kelewat. Jadi gini tadi Suwaibah ya. Suwaibah setelah dimerdekakan oleh majikannya Abu Lahab sempat menyusui Nabi. Jadi orang Arab dulu kalau ada bayi baru lahir, ada perempuan yang sokanan kuli nyusui, pasti itu ibunya juga punya anak. Nah, maka dalam Islam nggak boleh tuh menikah laki-laki perempuan satu nasab juga satu susuan. Pokoknya si A sama si B saling sebelah susunya, ntar gede ketemu pada demen, nggak boleh tuh. Nah ini ibu-ibu yang tukang nyusuin. Kalau lagi banyak air susunya jangan main asrong-asrong ini bego orang. Ada bocah sini tong, aduh pengen buat susuin. Ada bocah sini tong susuin. Nah itu nggak boleh nanti tuh. Bocah pada gede ketemu nggak boleh. Namanya saudara satu susuan. Bukan nyeritain susu nih jadi aus nih. Nah, kalau pengen lebih gamblang nanti ngaji sama Pak Ustadz. Sini mengenai saudara susuan itu. Jangan main-main itu. Dia mentang, aduh kasihan banget saya susuin. Nggak boleh. Biarpun air susu kita banyak. Suwaibah menyusui Nabi 4 bulan lamanya. Baru setelah itu dialihkan peran susuannya kepada Halimatus Sa'diyah. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Wah, 2 tahun Halimatus Sa'diyah menyusukan Nabi. Apa yang terjadi? Berkah. Halimatus Sa'diyah nyusuin Nabi, hidupnya berkah, tenang, ada rezekinya. Bahkan nggak mau durasi kontraknya 2 tahun. Aduh bagaimana ini ya, udah habis kontraknya ini, mau ngembaliin ke emaknya, tapi sayang banget temen anak-anak ini, pengen ngurusin lagi. Maka durasi kontraknya ditambah itu. Halimatus Sa'diyah itu baru setelah menemukan kejadian yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh diantaranya Nabi pernah didatangi malaikat Jibril dan malaikat Israfil, kemudian pernah dibelah dadanya. Nah, itu baru agak merasakan hal-hal yang kayaknya harus dikembalikan. Dah, usia 6 tahun Siti Aminah meninggal, diurus sama kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengurusi Nabi 2 tahun, kemudian usia 8 tahun meninggal dunia juga kakeknya Abdul Muthalib. Diurus lagi sama siapa? Sama pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Bersama pamannya Nabi dibesarkan, diurus, diajak dagang. Diajak apa? Diajak dagang. Satu hari ketika Abu Thalib pamannya Nabi mengajak dagang, Nabi Muhammad kecil itu belum jadi nabi, belum, diajak dagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan ada seorang pendeta dari Nasrani. Siapa namanya? Buhairo. Siapa namanya? Buhairo. Buhairo menyaksikan tanda-tanda kenabian pada diri anak kecil ini. Di antara tandanya yang dilihat oleh Buhairo adalah awan mengikuti Nabi. Jadi kalau Nabi berjalan di tengah terik panas matahari, awan ngikutin, menaungi. Menaungi enak ya? Enak kan? Dinaungi. Wah, ini kata Injil. Jadi Buhairo ini adalah salah satu pendeta yang betul-betul masih mengikuti kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga Buhairo adalah seorang pendeta yang masih ada, yang masih murni beriman kepada Allah dan mengimani bahwa Nabi Isa adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil Abu Thalib. Abu Thalib, "Bang, sini bang." "Iya, ada apa ya Pak ya?" "Itu siapa itu yang bersama kamu itu?" "Ini ponakan saya, tolong jaga anak kecil ini, ponakan kamu." Sebab apa? Kalau ketahuan sama orang Yahudi. Orang apa? Orang Yahudi pasti bakal dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena orang Yahudi enggak mau ada nabi yang keluar atau yang lahir bukan dari keturunannya. Sebagaimana tadi kita singgung, Yahudi adalah keturunan Bani Israel. Israel nama lain Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya putra namanya Ismail. Ismail punya. Nah, pengennya dari jalur ini. Kalau ketahuan bisa dibunuh. Sebab apa? Berita adanya nabi akhir zaman tertulis dalam kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, bahwa akan datang satu manusia akhir nanti akan menjadi nabi.
Nabi akhir zaman. Cuman siapa orangnya nggak dikasih tahu. Dah. Ulang Nabi. Pertanyaan. Dua orang. Neng, sini Neng. Cing celok. Siapa yang nun celok? Ini udah tadi. Nih. Udah, sini. Sini cepetan Neng. Neng, cepetan itu. Sayur keburu adem sayur, ayo bro. Sini. Namanya siapa? Suci. Sesuci debu. Nih. Ajril. Panggilannya? Bambang. Namanya Ajril, panggilannya Bambang. Panggilannya Ajril. Ini panggilannya Suci. Ajril. Pertanyaannya. Siapa yang pernah menyusui Nabi Muhammad SAW? Enggak tahu. Siapa enggak? Neng, siapa Neng? Halimatus Sadiah. Ke Bu Kokom Neng, belakang Bu Kokom. Jril, mau hadiah enggak? Siapa pamannya Nabi Muhammad SAW yang mengurus? Pelodok. Ajril taunya apa? Tain. Nih, tuh kayak wajahnya kayak Bu Kokom. Sini. Itu yang kecil. Kamu sini. Nggak mau. Ini atuh nih yang pakai megang stiker apa tuh? Ratu Pelisa, Ratu apa ini? Sini. Sini Ratu. Ratu dan Raja bersama-sama di depan. Dia namanya siapa namanya? Amam. Hah? Amam. Dikit namanya panjangin. Amam Medina Soleh. Oh, panjang namanya. 3,5 meter. Ini Neng namanya siapa? Hah? Ratu Ulul Azmi. Ratu dan Tamam, dengarkan pertanyaan saya. Kalau bisa menjawab, ada hadiah menarik bingkisan dari ibu guru kita. Tamam, jawab pertanyaan saya. Siapa? Udah tahu belum? Belum. Nama pembantunya Abu Lahab. Abu Lahab punya pembantu tuh. Terus ngasih kabar, Abu Lahab ada seorang bayi lahir ponakan engkau. Siapa itu namanya? Susu. Dah. Siapa yang tahu? Nih. Siapa namanya? Duduk di sini. Namanya siapa? Ayo, siapa namanya yang memberitahu? Pembantunya Abu Lahab siapa? Tadi nunjuk tadi. Ayo, Pak. Enggak tahu ya? Oh, jangan nunjuk. Suwaibah Al-Aslamiyah. Kamu ambil, Bu. Ratu, ada pertanyaan buat Ratu. Nabi Muhammad SAW ditinggalkan meninggal dunia oleh ibunya pada usia berapa tahun? 6. Nah, kebetulan bukom sini. Awas kena kabel. Nah, tamam. Pertanyaannya, siapa nama pendeta? Tadi baru-barusan cerita Pak Ustadz. Nama pendeta Nasrani yang manggil Abu Thalib bertanya, itu siapa? Siapa namanya? Kamu ngedengerin nggak? Ngedengerin nggak? Enggak. Cubit nih ya. Tuh. Ganti pertanyaannya. Nabi Muhammad setelah diurus oleh kakeknya, itu kemudian diurus oleh pamannya. Bingung mau nanya apa ya? Siapa nama kakeknya? Abdullah.
Nama kakek Abdul Muthalib. Dah, kasih hadiah sama ibu. Dah. Tuh, tinggal 10 menit lagi. Dengerin, ini kisahnya masih panjang ini. Kisahnya masih panjang sampai Islam masuk Indonesia ini. Dah. Nabi Muhammad SAW dari sejak kecil sosok yang menyenangkan, tampan, baik, nggak sombong, selalu ceria, sehingga disenengin oleh banyak orang. Terus beranjak dewasa, singkat cerita, beranjak dewasa sampai dewasa pemuda, sehingga ketika pemuda Nabi Muhammad mendapatkan gelar namanya Al-Amin. Siapa yang memberikan gelar? Para penduduk Mekah. Kenapa Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin? Karena Nabi Muhammad orangnya jujur, orangnya jangan meleng. Nanti habis ini pertanyaan nggak saya panggil, saya tunjuk. Jadi kalau yang kelihatan melohok, saya tunjuk. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya atau yang bisa megang amanah, nggak pernah bohong, jujur. Itu Nabi Muhammad SAW. Terus berkembang menjadi seorang pemuda dagang. Kemudian ketika usia 25 tahun dagangnya berkembang, Nabi Muhammad dipercaya oleh seorang perempuan untuk berdagang. Jadi diangkat. Mendengar kisah Nabi Muhammad dagang selalu berhasil. Kenapa? Karena dagang Nabi Muhammad senyum kalau lagi dagang. Ibu, iya, seblak bu, seblak. Pedas apa enggak? Iya, pedas. Pedas banget. Kalau bisa jangan pakai mie, jangan pakai kerupuk, cabenya doang saya mah. Ada yang begitu. Senyum, dagang, ramah Nabi Muhammad. Sehingga keramahan Nabi terkenal kemana-mana. Sampai ada seorang perempuan namanya, dengerin namanya, Khadijah binti Walid. Siapa namanya? Khadijah binti Walid. Khadijah binti Walid manggil, coba tolong itu Muhammad yang jujur itu suruh ke rumah apa? Suruh jadi manajer. Muhammad tolong dagangkan dagangan saya. Jadi ini Khadijah binti Walid ini seorang janda. Janda itu apa ya? Bukan sob jando ya. Anak-anak biar paham anak-anak. Kalau ada orang ibu-ibu menikah terus kemudian meninggal suaminya, namanya janda itu. Janda. Seorang janda dipanggil, Muhammad, tolong dagangkan dagangan saya. Oh baik, didagangkan nama Nabi Muhammad itu dagangan situ. Dagang kemana-mana, pulangnya untung berlipat-lipat. Pulangnya untung. Jadi usia 25 tahun, usia masih muda, Nabi Muhammad sudah seorang jadi manajer, ahli dagang. Ahli dagang, bisa memanage dagangan. Jadi kalau Islam cerita masalah manajemen bisnis, Nabi Muhammad SAW sudah pernah melaksanakan itu. Jadi manajerial perdagangan, sukses dagangnya. Usia muda. Apa zaman sekarang zaman entrepreneur nih. Islam tidak mengajarkan ngaji doang, sehingga ini alam dunia ketinggalan. Kagak ada yang tukang dagang, nggak ada ahli bisnis, nggak ada arsitek. Maka anak-anak kita setelah ngaji tauhid, ngaji Quran yang baik, ajarin. Mau jadi dokter, mau jadi apa silakan. Yang penting tauhidnya benar, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah seorang pengusaha, dipercaya sukses. Karena kesuksesan itu, akhirnya Siti Khadijah tertarik. Maka Siti Khadijah meminta agar Nabi Muhammad mau menikah dengannya. Maka menikahlah Nabi Muhammad ketika usia 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Pertanyaannya, dah menikah? Sudah menikah, singkat cerita nih, singkat cerita banyak ini kisahnya nih. Singkat cerita, pada usia 40 tahun, dengerin. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad sering berkholwat. Apa namanya? Kholwat. Usia 40 tahun Nabi Muhammad suka menyendiri, pusing ngelihat keadaan Arab jahiliyah. Pada zaman itu Arab jahiliyah luar biasa. Judi, perzinahan, pemerkosaan, nyembah berhala. Di sekeliling Ka'bah banyak patung-patung. Lebih dari 300 patung ngelilingin Ka'bah. Sekarang mah enak, di depan Ka'bah nggak ada patung, nggak ada orang yang menyembah patung. Zaman Nabi Muhammad banyak patung berhala, sehingga Nabi Muhammad pernah kesel, pernah sholat nggak menghadap ke Ka'bah. Bukan benci sama Ka'bah, kesel karena ada berhalanya. Maka kalau kita ke Madinah ada namanya Masjid Qiblatain.
ada masjid kiblatain, 2 kiblat. Nabi Muhammad pernah menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, pernah menghadap ke Ka'bah. Itu waktu sholatnya waktu sholat zuhur. Ada masuk kiblatain. Kenapa? Karena di Ka'bah dikelilingin berhala-berhala, patung-patung sesembahan orang-orang Arab pada waktu itu. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada namanya patung namanya Nailah, ada patung namanya Nailah, ada. Banyak. Nah, orang yang suka ngurusin patung itu namanya Umayyah, yang suka ngelap-ngelapin. Pak, ini patung bapak, ya saya lapin ya, urus. Nih gajinya. Bos patung namanya Umayyah. Umayyah punya budak namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah masuk Islam, nanti bakal jadi tukang azan yang pertama. Panjang ceritanya. Balik lagi ke Nabi Muhammad SAW. Menikah usia 25, Siti Khadijah 40 tahun. Nah, usia 40 sering kholwat, pengen menyendiri, pusing ngelihat keadaan Arab jahiliyah begitu begini. Akhirnya Nabi Muhammad pergi, berangkat naik gunung menuju ke sebuah gunung namanya Jabal Nur. Apa namanya? Jabal Nur. Kira-kira kurang lebih 8 km dari Masjidil Haram. Gunung tertinggi di Mekah namanya Jabal Nur. Gunung tertinggi di Madinah namanya Jabal Uhud. Jabal Uhud, ada gunung Uhud. Di Mekah Jabal Nur. Di atas gunung Jabal Nur ada goa. Goa. Jadi cekukan lobang di atas bukit, di sela-sela bukit namanya goa. Disebutnya Goa Hiro. Apa namanya? Goa Hiro. Berulang kali berkholwat. Kalau orang kita mah disebutnya semedi. Orang kita mah, para nabi namanya kholwat. Bahasa sini namanya semedi. Semedi berasal dari kata as-somad, menggantungkan diri. Allah as-somad. Maka orang yang bersemedi di dalam sepen, di kamar bersemedi, kudunya mah ngegantungin diri kepada Allah, namanya as-somad. Menjadi orang sini disebutnya semedi, samadi, berkholwat. Dah, sekian kali berkholwat, tiba-tiba satu malam datanglah siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil Allamal insana ma lam ya'lam. Itu surat pertama, wahyu pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam. Pertanyaannya, perempuan dulu. Saya nggak panggil karena saya nggak panggil, diam. Pertanyaannya, siapa nama janda kaya yang kemudian menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW? No, yang pojok no, yang nunduk baik, yang hitam, neng. Kamu? Hah? Khadijah bin Walid, sini, neng, ke depan. Ambil hadiahnya. Ayo, biar cepat. Sekarang laki-laki. Laki-laki mana yang? No, yang pecinya ada tulisan La ilaha illallah. Namanya siapa namanya? Ridwan Kamil ya? Kamil ya? Punya pacar, Pak? Bukan Bapak Ridwan, bukan Bapak Gubernur, bukan ya? Ya. Ridwan. Siapa? Bukan siapa. Apa nama gelar yang diberikan masyarakat Makkah kepada Nabi Muhammad dan apa artinya? Yang bisa dipercaya. Ayah, ambil hadiahnya. Perempuan lagi. Neng, yang minum. Diam di situ, diam. Jangan nyengir. Jangan kelihatan giginya. Jangan kelihatan bajunya. Namanya siapa, Neng? Bukan TK Nabila kan? Nabila, pertanyaan, dengerin. Pada usia berapa Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad? Usianya, Neng? Usia siapa? Usia siapa, lu dengerin?
Tahu nggak Neng? Saya tahu. Hah? Saya tahu. 4 tahun. Bocah temen. Hah? 4 6. Masa menikah 6 tahun? Menikah Neng? Iya. Tahu nggak? Kamu tuh udah. Nah, ini udah ya? Belum. Oh, belum. Ayo coba berapa tahun? Siti Odijah. 26. Siti Odijah. Kemana aja? Saya belum. Siapa? Saya belum 2 kali, Pak. Udah. Udah. Berapa? Iya berapa? Dia. Oh, berapa belum? Berapa tahun? Hah? 5 tahun. Oh, masuk TK. Hop. Dah. Perempuan. Neng, ini Neng. Nih, yang ada ininya. Nih. Berapa tahun Siti Odijah menikah dengan Nabi? Hah? 21. Oh, bocah Cibuntu itu mah. Siapa ya ini yang rumahnya kira-kiranya? Nah, ini nih bocah ini nih. Ini bocah ini nih. Nyender baik saya kelihatan bisa nih. Coba, berapa tahun? 4. Oh, mikir tuh. Hah? Ambil hadiah Bu Kokong. 40 tahun. Kok lupa sih? 40.000 tahun. 40 tahun. Aduh, Masya Allah. Udah jam 11 lewat. Pengen banget cerita ngebagiin hadiah Bu. Nanti terserah Ibu. Mau dibagiin semua ibu-ibu terserah. Yang pasti saya mengajak kepada seluruh wali murid, wali santri, ayo bersama-sama semangat ngajarin putra putri kita. Kalau kita bikin kontrakan, beli tanah, investasi emas dan sebagainya, itu investasi dunia yang tidak menjadi pahala kalau kita tidak niatkan ibadah. Tapi ngajarin anak kita ini nggak kelihatan. Ajarkan tauhid, ajarkan fikih, terus biar dia mau doa kepada Allah, mau mengenal Allah, itu adalah satu investasi besar yang tiada ternilai harganya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala.